Ternak eksotik itu adalah ya itu tadi seperti reptil, seperti gitu. Terus kemudian ada juga ular sekarang. Ular ternak. Ketemu lagi bersama Coach Fatwa di acara Ketuk Pintu Ngopi Yuk. Ya, di ngungkapin pikiran kita kali ini, saya sudah kedatangan tamu dan sekaligus sahabat saya yang sudah lama nggak ketemu. Tapi di acara Ketuk Pintu ini, saya undang beliau untuk jadi narasumber. Ya, kita akan membicarakan apa saja. Langsung saya sapa teman saya ini. Apa kabar Mas Hendro? Kabar baik, Coach Papa. Wah. Terakhir kita ketemu tahun berapa ya? Terakhir kita ketemu tuh 2010. 2010? Iya. Acara nikahan? Iya. Ya, 2010, betul. 2010 ya, betul. Acara nikahan teman kita waktu itu. Tapi kalau kita ninggalin dunia kampus tuh udah cukup lama ya? Udah, 2003 kita. 2003 ya? Berarti 17 tahun yang lalu. Ya, 17 tahun lalu. Ya, Mas Hendro ini juga adalah teman kuliah saya di IPB. Kita sama-sama menempuh pendidikan di dunia peternakan ya, Betul. di jurusan peternakan. Cuma yang saya salut nih sama Mas Hendro ya, sampai hari ini masih menggeluti bidang peternakan. Yes. Ya. Nah, sekarang apa aja kesibukannya nih? Kesibukan saya, alhamdulillah, saya masih di dunia peternakan dan saya juga bergelut untuk nutrisi ternak begitu. Masih berkontribusi untuk ke dunia peternakan secara umum. Oke. Nah, di Ketuk Pintu, ya, kita akan saling ungkapin pikiran. Nah, kenapa Mas Hendro saya undang ke sini tuh? Karena saya pengen anak-anak milenial atau para peternak nanti yang menonton acara kita ini, itu dapat pencerahan ya. Seperti apa sih peternakan di era new normality karena COVID ini, gitu. Oke. Ya, jadi topik yang mau kita bahas nih mengulik tentang peternakan. Meskipun saya sudah lama sekali ya meninggalkan. Jadi nostalgia lah kita. Nostalgia nih. Nostalgia. Jadi tiba-tiba langsung kebayang nih Mas saya ini suasana kampus kita waktu itu ya. Betul. Terus kita di koridor Papet itu ya. Betul. Praktikum kita yang di Praktikum, kandang gitu ya, di kandang. Ya, luar biasa lah. Itu Luar biasa. masa-masa kuliah kita. Betul. Nah, sekarang itu kalau boleh diupdate nih, karena Mas Hendro kan masih Yes. berkecimpung nih di dunia peternakan. Ya. Seperti apa sih dunia peternakan hari ini kalau Mas Hendro melihatnya? Nah, mungkin bisa disampaikan nih ke teman-teman. Ya. Jadi dunia peternakan saat ini kalau secara nasional, tentu peternakan kita sekarang masih di dunia poultry atau dunia unggas. Itu yang bisnis terbesar yang saat ini masih ada di Indonesia. Itu kurang lebih sekitar 80% kita peternakan fokus untuk unggas. Jadi makanya bisnis ayam itu menjamur ya? Betul. Mulai dari yang restoran besar, Betul. sampai ke gerobak-gerobak gitu ya? Betul. Dan skala rumah tangga juga. Skala rumah tangga juga. Betul. Itu bisnis kita terbesar. Nah, yang kedua adalah bisnis yang di hewan besar. Hewan besar itu termasuk sapi, terus kemudian domba, kambing. Itu juga menjadi komoditas utama peternakan kita saat ini. Ya. Kalau dilihat dari sisi peternaknya nih, pelaku bisnisnya, kondisinya gimana nih? Karena kenapa nih kayak lulusan kita ya, teman-teman kita ini banyak sekali alumni peternakan, tapi tidak berbisnis di sana, ya malah lari kemana-mana, sampai dikenal nih Institut Fleksibel banget ya, ya lulusannya kemana-mana. Bukan gitu. Institut Pertanian Bogor, bukan, tapi fleksibel banget. Nah, kenapa sih kira-kira teman-teman ini yang alumni atau yang harusnya jadi praktisi di bidang itu, kenapa tidak terjun ke sana? Ya. Ada apa tuh? Apakah tidak menggiurkan atau bagaimana? Ini perjalanan dari kita lulus 2003 sampai sekarang 2020. Pertanyaan itu adalah ketika pertama lulus ya. Pertanyaan itu menjadi salah satu pertimbangan dan itu menjadi tantangan juga buat saya waktu itu ketika lulus. Perjalanan waktu setelah saya memasuki dunia kerja, terus kemudian melihat daripada sisi peternakan itu sendiri, itu memang ada hal yang tidak bisa diakses atau tidak bisa segera untuk kita lakukan sebagai peternak, begitu. Karena banyak hal yang harus dipersiapkan. Kita bicara peluang, tentu peluang banyak yang bisa kita lakukan
tapi terbatas dengan modal tentunya dan juga Betul. akses. Yang kita ketahui, mungkin Coach Fatwa masih ingat waktu dulu ketika di kampus bicara peternakan, skupnya kebanyakan hanya dikonsumsi. Ya, konsumsi. Jadi ayam kita panen, kemudian dipotong, diolah untuk dia makan daging. Ya. Kemudian dia ambil telurnya, hasilnya Ya. itu juga untuk konsumsi. Betul. Domba, kambing, sapi juga seperti itu. Diambil sebagai konsumsi. Itu paradigma yang kita terima saat dulu. Sekarang pun rasanya kalau orang Masih, bicara ternak, ngapain ternak? Ya buat dipotong, buat dimakan. Yes. Sehingga peternakan itu orang mikirnya ayam, Ya. kambing, domba, segala sesuatu yang bisa dimakan. Betul. Nah, apakah itu Betul. benar? Itu betul dari satu sisi. Oke. Ya. Tetapi di sisi peternakan yang lain juga ada. Nah, ini terkait dengan kondisi komoditi. Yang kedua adalah peluang. Yang ketiga tadi yang Coach Fatwa sampaikan di awal. Bagaimana dengan era sekarang, new normal, dan kemudian kondisi anak-anak milenial untuk tertarik dengan dunia peternakan. Ya kayaknya kalau lihat sekarang kan anak-anak muda ya, milenial, kayaknya bakal ada ya yang mau ke kandang, kotor-kotoran. Ya. Karena persepsinya itu masih banyak. Kalau beternak itu mungkin penuh dengan kotoran, dengan keringat gitu. Betul, ya. Nah, betul. Mungkin nanti bisa juga ya saya jelaskan. Dijelaskan juga ya. Saya jelaskan satu persatu. Jadi pertama kita kembali lagi kepada yang pertama dulu. Bisnis utama memang saat ini peternakan di unggas dan di hewan besar tadi itu betul. Dan itu sudah menjadi industri. Menjadi industri tentu pemodal kuat yang akan masuk ke sana. Ya, betul. Itu salah satu sisi. Dan satu sisi yang lain adalah peternakan rakyat. Peternakan rakyat dikelola oleh petani, peternak, terus kemudian masuk kepada kelompok tani atau ke KUD. Nah, ini kondisi yang kemarin kita lihat itu peternakan hanya sebagai produsen. Produsen pangan tadi. Pangan tadi. Nah, memasuki daripada sekarang kita bilang sebagai perdagangan bebas begitu. Dan yang kedua juga kita lihat dengan kondisi yang sekarang masa pandemi, terus kemudian bagaimana anak muda untuk bisa berinteraksi. Positioning tadi ada pergeseran sekarang. Itu tetap menjadi pemenuhan kebutuhan utama, tetapi ada sisi lain yang menarik dari peternakan itu. Ya, menurut saya pribadi sebagai lulusan peternakan dan saya berkecimpung kurang lebih 17 tahun sampai sekarang, adalah sisi lain daripada peternakan itu sendiri. Bagaimana peternakan tadi bisa kita lakukan dengan modal yang kecil, satu. Yang kedua adalah menarik untuk anak-anak muda ikut berbisnis, ikut beternak. Itu mana sisi yang bisa kita segera lakukan? Nah, sisi menariknya apa nih? Nah, sisi menarik. Nah, tapi tadi ngomong dengan modal kecil, apa memang sudah bisa beternak? Karena bayangannya kan ternak sapi, harga sapi udah berapa gitu. Betul. Nah, kayak saya ini di kantor ya, beberapa tim saya itu sebenarnya anak-anak zilenial. Tapi sudah mulai tuh ada keinginan, Pak, kalau saya mau berinvestasi, kemana kira-kira ya? Nah, apakah ada peluang itu di peternakan? Tentu, sangat bisa, Coach Fatwa. Yang saya sebutkan tadi kaitan dengan investasi yang kecil, dan kita mulai dari yang sederhana, dari rumah pun juga bisa. Apalagi dengan kondisi yang sekarang kita masih terbatas untuk kondisi di keluar, masih karantina, dan pembatasan-pembatasan itu juga masih kita lakukan sekarang seperti itu. Jadi yang dari rumah kita bisa lakukan dengan skala yang kecil. Peternakan, Coach Fatwa, maaf saya tanya di rumah nih ya. Coach Fatwa punya ternak di rumah dalam arti untuk hobi, kucing. Oh, hewan di rumah nih. Iya, hewan di rumah. Ada, kebetulan anak-anak saya ini saya ajarkan dari kecil juga biar menyayangi binatang lah ya. Yang pasti itu ada kucing. Yes. Kucing, ikan ya. Ikan. Saya senang tuh lihat ikan. Jadi kalau udah stres di kerjaan nih, saya tuh tanpa sadar tuh bisa sejam tuh nggak kerasa tuh liatin ikan mondar-mandir aja tuh. Luar biasa ya. Ngasih makan. Bahkan sampai pernah dia berkembang biak loh. Terus pernah juga ayam kate, terus kelinci. Itu hal-hal yang menurut saya tuh bagus ya kalau dipelihara di rumah. Tapi mungkin bukan beternak, cuma sekedar melihara. Oke. Nah, itu. Nah,
Yang Coach Fatwa sampaikan tadi, hewan kalau satu memang kita lihat bukan beternak begitu. Tapi kalau dia sudah hidup dengan kita, tinggal bersama dengan kita dan kita kasih makan setiap hari, itu disebut juga sebagai salah satu beternak juga. Oke, I see. Tinggal populasinya berapa banyak yang mau diharapkan. Mau jadi 2, mau 3, 4, dan seterusnya. Jadi hewan yang sudah dipelihara dan kita kasih makan terus-menerus, kita perhatikan, itu juga sudah masuk kategori untuk dibudidayakan. Artinya itu saya sudah nyemplung ke bidang peternakan sebenarnya, walaupun mungkin skopnya tadi populasinya. Oke. Ya, jadi peternakan tidak harus populasinya yang besar, tetapi kita punya ternak yang rutin kita kasih makan, terus kemudian kita perhatikan, kita rawat, dan kemudian menghasilkan keturunan, itu sudah menjadi kategori untuk beternak dan budidaya. Itu kucing di rumah saya, itu udah 2 kali beranak loh. Ya. Berarti sudah bertambah populasinya. Nah, berarti udah berhasil sebagai peternak kucing tadi. Nah, ada lagi nih yang mengganjal nih di pikiran saya ya, meskipun alami peternakan, saya lihat fenomena ini di lapangan, di masyarakat ya. Peternak itu masih identik kayak tadi, jika outputnya itu bisa dikonsumsi. Ya. Ya kan, kalau kucing, kalau satu hewan peliharaan, ikan tadi kan ikan hias gitu ya. Kan bukan untuk dikonsumsi. Nah, apakah di dunia peternakan itu seperti apa sebutannya itu yang begitu? Kayak tadi kan, apakah hobi, terus atau ya sekedar hiburan ya, saat pulang ke rumah tuh capek di kantor, di perjalanan, dengan ngelihat ikan tuh mondar-mandir, bolak-balik dikasih makan tuh udah menimbulkan perasaan senang gitu. Nah, itu disebut sebagai stress release ya. Ternak sebagai stress release. Jadi kita sebut sebagai stress release, tapi kalau kategori di Fakultas Peternakan ini adalah satwa harapan, Coach Fatwa. Waduh, jadi ingat saya nih profesor yang menyampaikan satwa harapan gitu ya. Dengan guru besar kita ya. Fatwa. Jadi satwa harapan ini adalah juga bagian daripada peternakan. Jadi kalau mau dimulai dari rumah, kita bisa untuk hobi tadi, kita senang kucing, kita senang ayam kate, misalnya kita senang ikan, itu kita bisa mulai untuk beternak dari sana. Berarti ini menarik nih. Yes. Karena kalau kata di awal, seolah-olah konotasi peternak itu memelihara sesuatu hewan yang nanti populasinya banyak, dijual untuk memenuhi konsumsi, ya kebutuhan pangan nih. Betul. Tapi kan kalau saya lihat di kantor tempat saya bekerja nih hari ini, itu banyak sekali yang di mejanya itu sudah ada akuarium kecil. Ya. Mulai dari ikan cupang, ya. Dan harganya nggak murah loh. Betul. Ya, karena apa perubahan ya? Maksudnya kalau dulu cupang tuh warnanya standar lah. Sekarang tuh sudah ada kayak koi, dan itu mahal ratusan ribu. Betul. Kebayang kalau itu dikategorikan sebagai peternakan juga. Itu bisa jadi bisnis yang menarik buat anak-anak milenial tadi. Dan itu menjadi income, Coach Fatwa, yang tidak kecil juga kalau mau digeluti, mau untuk diseriuskan untuk investasi, ada income bulanan yang bisa didapat dari kegiatan tersebut. Nah, ini yang menarik. Saya perhatikan dalam 2 tahun terakhir, Satwa Harapan ini menjadi nilai investasi yang menjanjikan. Contoh yang saya tahu dari kampus, para dosen juga sekarang sedang mengembangkan komunitas untuk ulat Hongkong. Oke, terus ada Hongkong ya. Ada namanya maggot juga. Virus dari Hongkong. Bukan, atau disebut ulat tepung karena dia senangnya berada di media tepung. Begitu. Jadi ini ada ulat yang kalau dibudidayakan sedemikian waktu dan biayanya juga tidak mahal untuk membuat itu. Dan tidak memerlukan tempat yang luas. Tidak. Ukuran kamar 2x2, 2x3 itu sudah bisa karena nanti disusun sebagai rak. Begitu. Itu bisa menjanjikan sebagai income bulanan. Kenapa saya sebut sebagai income bulanan? Karena ternaknya ini siklus hidupnya pendek. Jadi dalam tiap bulan dia sudah bisa menghasilkan, sudah bisa panen, bisa dijual. Dan sekarang ini fenomena lagi adalah penjualan hewan kesayangan itu meningkat selama masa pandemik. Pasti, orang kan di rumah saja. Saat di rumah butuh sesuatu yang stress release. Ya, stress release tadi. Betul. Oke. Berarti kalau bisa disimpulkan, peternakan hari ini
jangan lagi orang berpikir ya, anak-anak milenial tuh ya, bukan beternak itu yang kotor-kotoran di kandang. Yes. Tidak harus sesuatu yang besar-besar, Yes. sapi, domba segala macam. Ya. Mungkin Mas Hendro bisa jelaskan juga nih ya, Ya. ke yang menonton nih. Ya. Satu harapan itu apa aja sih? Tadi kan ada ulat Hongkong. Iya. Nah, Terus ada apalagi maggot. Maggot itu apa? Maggot itu adalah larva yang berasal dari black soldier fly. Jadi dari lalat hitam. Ini Keren ya istilahnya, black soldier soldier fly. Nama keren. Padahal lalat hitam. Lalat hitam, lalat besar itu yang biasanya Yang dia makanan itu. Bukan, yang makan busuk-busuk itu bukan? dia ini bukan lalat hijau ya. Oh, beda. Ya, lalat hijau beda. Kalau ini adalah disebutnya BSF tadi. Nah, larvanya ini bisa untuk makanan daripada ikan lele, terus kemudian ikan mas, ikan kita sebut tilapia ya. Memang apa dampaknya kalau itu dikasih ke ikan? Perbedaannya dengan pakan-pakan lain? Pertama adalah sumber protein tentu. Ulat adalah protein tinggi untuk sebagai sumber makanan kepada ikan. Terus kemudian untuk kepada ternak, itu ternak unggas, itu juga bisa untuk sebagai sumber protein juga. Tentu setelah dikeringkan, terus kemudian dibikin tepung. Ada Tadi pengolahan lain. Ada pengolahan lain. Terus kemudian untuk pakan reptil. Pakan reptil ulat ini kalau dikeringkan atau dalam bentuk segar, itu ada reptil tertentu yang juga menyukai. Seperti ulat Hongkong tadi, ya, yang kedua itu juga sama untuk pakan reptil atau mamalia kecil seperti bajing, terus kemudian kan tupai. Sekarang banyak nih banyak orang komunitas-komunitas yang melihara itu. Iya. Tentunya butuh dong ya, butuh. Ya. Dan itu lagi pasarnya udah ada. Pasar udah dan kurang. Wow. Kurang supply. Nah, ini yang masih menjadi peluang besar adalah kurangnya supply. Padahal peminatnya tiap tahun itu meningkat untuk bisa mendapatkan produk itu sampai dikirim antar negara maupun antar provinsi. Ekspor. Saya sebutkan tadi ekspor. Yang ulat Hongkong kering atau ulat tepung itu sampai diimpor dari negara luar ke Indonesia. Artinya kebutuhannya ada, suplainya masih kurang. Masih kurang. Dan ini peluang dong. Peluang besar. Peluang besar. Terus yang ketiga adalah kita sebut sebagai lebah. Lebah adalah satu harapan juga. Madu. Lebah madu karena ini butuh lahan, butuh makanan daripada bunga ya. Yang di perkebunan biasanya itu peternakannya langsung dengan perkebunan biasanya. Cuma kan demand kebutuhan madu ini kan masih sangat tinggi juga ya buat konsumsi manusia. Kesehatannya kita sama-sama tahu. Betul. Ya, bahkan yang terbaru saya lihat kayak madu itu sampai sarang-sarangnya itu loh. Ya, itu dijual tuh lempengan pakai sarang madu. Betul. Terus itu digigit gitu. Nah, itu jadi natural gitu ya. Gitu, ya. Dan itu ada pasar tersendiri juga yang mencari seperti itu. Nah, kalau dari yang lain itu ada di sana ada jangkrik, terus kemudian ada cacing, ada belalang, itu juga termasuk satu harapan. Nah, ini yang kita coba kembangkan kemudian untuk bisa menjadi penghasilan bagi masyarakat yang ingin budidaya atau beternak. Nah, itu yang kita lihat peluang di sana. Terus fenomena yang lain terkait dengan budidaya adalah ternak eksotik. Ada tiga. Ada ternak eksotik. Ternak eksotik itu adalah ya itu tadi seperti reptil, seperti gitu. Terus kemudian ada juga ular sekarang. Ular diternakan. Pengembangbiakan itu ada biawak yang begitu, itu juga bunglon. Nah, itu juga masih termasuk dalam kategori hewan eksotik. Dan itu juga ada nilai jual yang besar untuk income bagi yang mau budidaya tersebut. Gambarannya harganya? Harganya saya tidak tahu persis satu persatu, tapi angkanya itu dari mulai 500.000 seperti tadi ular itu tadi sampai puluhan juta. Coach Fatwa. Jadi luar biasa lah kalau menurut saya potensi yang di sana. Nah, kalau balik lagi ke ternak konvensional yang saya lihat ini budidaya ayam kampung. Ini juga menarik karena ayam kampung harganya stabil. Tidak
terkena krisis daripada ini yang dari kawan yang bercerita tentang ayam kampung selama masa pandemik ini, peningkatan omset untuk ayam kampung. Orang di rumah senang masak, cari yang natural, ayam kampung yang dipilih. Back to nature ya. Back to Artinya nature. sesuatu yang natural-natural itu orang meyakini lebih sehat. Betul. Oke. Nah, dari kondisi tersebut, kembali lagi kalau bicara peluang kenapa mungkin lulusan kita waktu itu ya, yang satu angkatan kemudian banyak yang tidak bekerja atau beralih ke bidang lain, karena kaitannya adalah kepada peluang tadi untuk melihat daripada income-nya. Ya, karena masih kaitannya dengan ternak konsumsi saja. Betul. Gitu. Jadi sebagai produsen saja. Iya. Memang ada baiknya sekarang ketika sebagai peternak atau pembudidaya itu harus mengakses ke pasar. Harus bersentuhan dengan end user langsung, punya pemasaran sendiri. Yang saya tanya kawan, ini dia kenapa bisa eksis di saat pandemik ini untuk budidaya ayam kampung, karena meng-create pasar sendiri, langsung jual bukan dalam bentuk hidup tapi sudah berupa karkas dan olahan. Oke, ini mungkin kita tahan dulu sampai sini ya. Siap. Saya mau menyimpulkan sedikit yang tadi, karena habis ini kayaknya udah terlihat nih peluang-peluang bisnisnya dan soft skill apa mungkin yang harus dipunya orang ya, masuk ke dunia peternakan untuk mendapatkan income. Berarti ada 3 ya? Ada 3 tadi yang saya garis bawahi dari Mas Hendro tuh. Di dunia peternakan itu sebenarnya yang dibilang peternak itu ada satu peternak yang memang untuk hewan-hewan konsumtif tadi ya, konsumsi tadi. Betul. Seperti unggas, seperti sapi, seperti domba gitu ya. Dan yang kedua adalah satu harapan. Ya, satu harapan seperti ada lebah madu, terus ada ulat Hongkong. Betul. Terus ada bekicot ya. Magot. Tapi bekicot juga masuk sana. Bisa kalau diternakan. Kalau diternakan ya. Terus yang ketiga adalah hewan eksotik. Nah, berarti 3 ini. Jadi kalau bagi teman-teman yang masih berpikir beternak itu yang saya bilang penuh dengan aroma kandang, kotor, hewan-hewan besar, butuh lahan yang luas, akhirnya membuat kita tidak berani kan melangkah ke sana ya. Karena perlu modal besar juga, perlu source yang banyak, lahan tadi. Tapi kalau udah mulai melirik ke satu harapan tadi, bahkan tadi manfaatnya ada stress release. Betul. Dari hobi ya, kucing, ikan. Tentu ini semua kan banyak orang yang butuh. Betul. Ada permintaan. Betul. Berarti ada bisnisnya.